rangka meningkatkan pola asuh anak dan remaja di era digital, kami dari Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal mempersembahkan video simulasi pola asuh anak dan remaja di era digital. Selamat menyaksikan. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sadang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Kami dari kader PKK Kecamatan Kramat Tegal siap berlomba simulasi pola asuh dengan tema anak remaja di era digital. Mari kita biasakan bimbing anak dengan kasih sayang. Bimbinglah, lindungilah agar anak cerdas berkualitas, agar anak cerdas berkualitas. Oh senangnya ikut PKK, jadi pintar dan bersahaja, siap untuk ikut lomba dengan hati yang senang gembira. Pulang-pulang bawa piala, shalalalalala. Kami dari PKK Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal siap mengikuti lomba. Yes! Sebelum kita mulai permainan simulasi pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah, permainan simulasi pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Saya akan perkenalkan alat-alat permainan simulasi pada hari ini. Yang pertama adalah beberan. Yang kedua ada kartu materi. Yang ketiga ada kartu pesan. Yang keempat ada kartu sanksi. Yang kelima ada kanci mainkan oleh pemain. Ada nomor permainan. Ada buku tulis. Sebelum bermain simulasi, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Lina Listiana sebagai fasilitator. Nama saya Cici Widianti sebagai narasumber. Saya Endang Widyastuti selaku nutulis.
Saya Nurul Zulaika sebagai pemain 1. Saya Sutati, pemain 2. Saya Suci Armawati, pemain 3. Saya Novianita Widyastuti sebagai pemain 4. Silahkan pemain nomor 1 bisa mengambil nomor. Saya dapat nomor 3. 1, 2, 3. Nomor 3, dengarkan baik-baik. Apa ciri-ciri anak kecanduan gadget? Terima kasih, saya akan mencoba menjawab. Ciri-ciri anak kecanduan gadget. Menurut saya ada 2 ciri. Ciri secara fisik dan ciri secara psikis. Ciri secara fisik, adanya gangguan penglihatan seperti mata berkedip-kedip tanpa terkontrol. Yang ciri secara psikis, anak mudah marah, panik, dan stres. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Barangkali ada yang mau menambahkan dari pemain yang lainnya, silahkan. Saya, Bu. Anak akan acuh dengan lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih, bagus juga jawabannya. Barangkali dari penonton? Saya, Bu, menurut saya anak susah fokus dan kurang berkonsentrasi dalam belajar. Terima kasih. Bagus sekali juga jawabannya, tapi sebenarnya jawabannya yang betul itu bagaimana sih? Mari kita dengarkan bersama dari narasumber. Terima kasih, saya akan menjawab atas pertanyaan apa ciri-ciri anak kecanduan gadget. Yang pertama adalah dari segi fisik. Terganggunya pada penglihatan atau kelelahan mata yang sering terjadi. Akibatnya anak-anak sering matanya berkedap-kedip tanpa terkontrol. Kemudian nafsu makan yang tidak teratur. Kurangnya istirahat yang dapat menyebabkan atau memperlambat pertumbuhan anak. Kemudian dari segi psikis, anak akan lebih cepat marah, kemudian mudah cemas, gelisah, dan suka membangkang, kemudian agresif, susah berkonsentrasi dalam belajar yang mengakibatkan pada penurunannya prestasi anak. Kemudian dari segi sosialisasi, anak acuh dan acuh terhadap lingkungan atau memiliki sifat individualistik. Kemudian anak akan menjadi tidak terkontrol. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan jawabannya. Jadi kita sebagai orang tua harus tahu ya Bu, kalau anak sudah kecanduan gadget. Selanjutnya dari pemain kedua, silahkan. Saya dapat nomor 8. Angka 8, mainkan kancinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 8 mendapatkan pesan. Silahkan ambil pesannya dan bacakan yang keras. Ya, terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Terima kasih. Terima kasih. Pemain ketiga silahkan ambil nomornya dan kancingnya. Saya dapat nomor 4. Nomor 4, mainkan kancingnya. 1, 2, 3, 4. Nomor 4 mendapatkan sanksi. Ambil kartunya, bacakan. Saya mendapatkan sanksi menyanyikan lagu Sayang Semuanya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Terima kasih. Berikutnya, pemain keempat. Silakan mengambil nomor dan kancingnya.
Saya mendapat nomor 6. Nomor 6, mainkan kancingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6. Apa yang dilakukan orang tua terhadap anak di era digital? Terima kasih. Menurut saya, yang harus dilakukan orang tua terhadap anak di era digital, salah satunya yaitu dengan membangun komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua. Kemudian, membatasi penggunaan gadget kepada anak dan mengenalkan anak kepada kegiatan yang positif. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Barangkali ada yang mau menambahkan dari pemain, silakan. Kita harus bisa memberi contoh kepada anak. Ketika kita melarang anak untuk tidak bermain gadget, kita pun harus bisa untuk tidak bermain gadget. Terima kasih. Terima kasih, bagus juga jawabannya. Selanjutnya barangkali dari penonton ada yang mau menambahkan, silakan. Kalau menurut saya, daripada saya pusing bertengkar terus dengan anak, lebih baik saya biarkan anak bermain gadget. Yang penting pekerjaan rumah saya beres. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya barangkali dari penonton ada lagi yang mau menambahkan. Menurut saya, sebagai orang tua, saya akan membiarkan anak saya bermain gadget di dalam rumah daripada mereka di luar rumah. Saya sebagai orang tua tidak tahu kegiatan anak saya, dengan siapa dia pergi, bagaimana dia di sana, dan dengan siapa dia bermain. Gimana Ibu-ibu, setuju? Setuju. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya jawabannya bagus semua ya, tapi bagaimana sih sebenarnya jawaban yang betul menurut narasumber? Mari kita dengarkan bersama-sama dari narasumber. Apa yang dilakukan orang tua terhadap anak di era digital? Yang pertama, membangun komunikasi antara anak dengan orang tua yang baik. Kemudian, membuat kesepakatan bersama untuk waktu bermain gadget. Kemudian, temani anak saat sedang bermain gadget. Dan memberikan informasi dampak buruk dan efek yang tidak baik sesuai dengan usia anak. Jangan gunakan gadget sebagai sarana atau meredam emosi anak. Kemudian, seringlah kita untuk mengingatkan belajar, disiplin belajar, dan juga untuk disiplin dalam beribadah. Kemudian, orang tua itu berhak untuk memperketat penggunaan gadget kepada anak. Terima kasih. Itu ya Ibu-ibu jawaban yang betul. Sebelumnya, mari kita dengarkan bersama dari notulis yang akan membacakan rangkuman permainan simulasi pada hari ini. Kesimpulan dan hasil permainan simulasi pola asuh anak dengan tema remaja di era digital pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 bertempat di Aula Balai Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK dengan dirijen Ibu Winda Kartika. Tampilan yel-yel oleh peserta dengan iringan musik lagu Joko Tingkir. Permainan dibuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Fasilitator memperkenalkan alat-alat permainan simulasi. Jalannya permainan pada hari ini. Pemain pertama mendapatkan kartu materi yang berisi tentang apa ciri-ciri anak kecanduan gadget. Pemain pertama menjawab, ciri fisik dan psikis. Ciri fisik, adanya gangguan penglihatan seperti mata berkedip-kedip sendiri tanpa terkontrol. Bahwa anak, ciri psikis, bahwa anak lebih mudah marah, panik, dan stres. Ditanggapi oleh pemain ketiga, anak menjadi acuh dengan sekitarnya. Ditanggapi oleh audiens, bahwa anak jadi susah fokus, tidak konsentrasi belajar. Setelah ditanggapi oleh para pemain, diperjelas oleh narasumber bahwa ciri-ciri anak kecanduan gadget adalah mengalami perubahan pada fisik dan psikis. Secara fisik terjadi kelelahan pada mata, mata sering berkedip-kedip tanpa terkontrol, nafsu makan anak berkurang karena asik dengan gadget, kualitas tidur buruk dan gangguan pertumbuhan. Secara psikis, anak menjadi lebih mudah marah, agresif, malas belajar, suka membangkang, sehingga berimbas pada penurunan prestasi. Pemain kedua mendapatkan kartu pesan, dan pesan dibacakan oleh pemain kedua dengan baik. Isi pesannya adalah isi dari pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Pemain ketiga mendapatkan kartu sanksi. Sanksinya adalah menyanyikan lagu Sayang Semuanya dan sudah dinyanyikan dengan baik oleh pemain ketiga. Pemain keempat mendapatkan kartu materi yang berisi tentang apa yang dilakukan orang tua terhadap anak di era digital. Pemain keempat menjawab, bangun komunikasi anak dengan orang tua dan beri batasan waktu anak bermain gadget. Ditanggapi oleh pemain kedua, orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anaknya dalam menggunakan gadget. Ditanggapi oleh audien pertama, bahwa tidak ambil pusing anak bermain gadget, yang penting pekerjaan rumah beres. Ditanggapi oleh audien kedua, anak diberi kebebasan bermain gadget di rumah daripada main di luar tanpa pengawasan. Setelah ditanggapi oleh para pemain, diperjelas oleh narasumber bahwa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak dan remaja di era digital yaitu membangun komunikasi antara anak dengan orang tua yang baik, temani anak saat bermain gadget, selalu mengingatkan anak disiplin dalam beribadah dan belajar, berikan informasi kepada anak tentang ancaman dan efek buruk gadget sesuai dengan usianya. Demikian jalannya simulasi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Notulis yang telah membacakan rangkuman permainan simulasi pada hari ini. Marilah kita tutup bersama acara simulasi pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.